Tauhid dalam sifat apa artinya? Pertama, sifat ini ada dua. Sifat qadim, yakni sifat azali. Ada sifat baru atau hadis. Sifat yang qadim itu apa? Sifat yang abadi, sifat yang azali, yang tidak ada ujungnya. Nah, seperti apa? Nah, sifat qadim ini apa? Sifat azali, yakni sifat yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada ujungnya. Allah ada, sifat ini ada. Nah, seperti apa? Seperti ada, sifat ada. Hidup, misalnya kuasa. Ilmu misalnya. Qadim, azali, qadim ya azali itu. Abadi misalnya. Nah, dan seterusnya. Kurang lebih ada 8. Kurang lebih. Nah, sifat ada, hidup, kuasa, dan seterusnya ini sifat yang qadim. Maksudnya bagaimana? Ketika yang tidak terbatas itu ada, tapi ketika ini pinjam istilah loh, yakni ketika itu kan berarti bermula. Ini artinya bukan permulaan. Ketika, sebelum ada ketika, bahwa Tuhan itu ada, berarti sifat ini juga ada. Ketika Tuhan ada, sebelum ada ketika loh. Dan bukan berarti permulaan maksudnya. Apakah sifat ada itu ada atau tidak? Ada. Sifat hidup ada atau tidak? Ada. Tidak mungkin mati. Kuasa juga ada. Ilmu begitu juga ada. Qadim, azali juga begitu ada. Kalau bahasa kerennya sesuai dengan tata krama ilmu kalam, sifat yang qadim, yang azali, yakni suatu sifat yang dapat dimengerti hanya dengan membayangkan atau mengerti tentang Tuhan. Membayangkan zat, yakni Allah, itu dapat dipahami makna-makna dari sifat yang azali ini. Tapi kalau sifat yang baru, kalau ngambil saya, misalnya jangan hanya diambil saya. Nah, jangan hanya diambil saya ada background teman-teman gitu. Enggak, karena saya lihat lensanya nongol, jangan sampai saya dibesarkan. Ngapain saya berpose sendiri? Nah. Jadi dengan teman-teman supaya diambil tampakan yang bagus. Biar diserempet-serempet sedikit, tidak ada masalah. Iya. Apa hubungannya nih? Orang yang dengar kaset bingung ini apa? Penasaran sekali lagi ngapain itu. Ini masalah kamera. Nah, bagaimana? Sallu ala Nabi sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dingin minum teh panas. Nah, kalau menurut bahasa ilmu kalamnya secara keren apa? Sifat azali, yakni suatu sifat ini yang kental, tidak terlalu manis. Suatu sifat yang bisa dipahami dengan hanya membayangkan diri Tuhan. Lawannya apa? Sifat yang baru.
Sifat yang baru ini, sebelum kita membayangkan selain Tuhan, maka sifat ini tidak bisa dipahami. Seperti apa? Pencipta. Kalau kita membayangkan Tuhan saja, bisakah muncul sifat pencipta pada diri kita? Tidak. Mesti dibayangkan dulu hal lain, yakni makhluk. Allah makhluk, oh Tuhan pencipta. Nah, pencipta. Makanya dibilang sifat yang baru, baru adanya, tidak azali. Bukan tidak ada ujungnya dulu, ada ujungnya. yakni manakala Tuhan mencipta. Pengampun, maha pengampun. Bisakah kita memahami Tuhan maha pengampun tanpa membayangkan yang diampuni? Enggak bisa. Tuhan maha pengampun. Membayangkan diri Tuhan tidak bisa memahami kepengampunan Tuhan, ke maha pemberi hidayah Tuhan, ke maha pemberi rezekian Tuhan, dan seterusnya. Tidak bisa. Tuhan dibilang pencipta itu karena ada makhluk. Karena kita kita bayangkan dua, Tuhan sama makhluk, oh pencipta. Tuhan dengan yang diampuni, oh pengampun. Tuhan dengan yang diberi rezeki, oh pemberi rezeki. Arhamur Rahimin, karena ada yang dikasihi. Nah, berarti sifat ini baru adanya. Ini hanya sekedar pengertian tentang sifat qadim dan sifat baru. Sifat baru ini dalam istilah disebut sifat fi'il. Sifat fi'il, sifat pekerjaan, sifat perbuatan, yakni perbuatan Tuhan. Sifat-sifat yang muncul dari sifat-sifat yang timbul dari perbuatan Tuhan, mengampuni, memberi rezeki, memberi hidayah, dan seterusnya. Jadi sifat baru ini biasa disebut dengan sifat perbuatan. Disebut dengan sifat perbuatan. Jadi sifat yang kita pahami dari perbuatan Tuhan, mencipta, memberi rezeki, dan seterusnya. Ini sifat perbuatan. Nah, kalau kita sudah paham beda sifat zat dengan sifat perbuatan, sifat qadim ini juga disebut sifat zat, sifat zati. Sifat zati yakni sifat yang dipahami dari zat Tuhan tanpa dibanding-banding dengan selain zat Tuhan. Sifat fi'li, sifat yang timbul dari penisbahan Tuhan dengan selain Tuhan, baru diambil sifat-sifat yang fi'li ini, sifat perbuatan Tuhan ini. Oke, sekarang tauhid sifat itu apa artinya? Tauhid sifat artinya bahwa seluruh sifat-sifat yang zati ini itu sebenarnya adalah Allah. Maksudnya apa? Menyatu? Enggak, bukan menyatu, tapi mensatu. Yakni betul satu, bukan kesatuan. Maksudnya apa? Tuhan kan Tuhan kan ilmu, alim, alimun, hayyun, qadirun. Nah, bagaimana satu maksudnya? Maksudnya satu adalah apa? Satunya Tuhan dan sifat-sifat zatinya itu adalah bahwa tidak ada perbedaan sedikit pun antara Allah dan alimun dan mengetahui dan kuasa dan qadim dan azali dan seterusnya itu. Wah, tambah ndak paham. Kan hidup itu bukan ilmu. Ilmu kan bukan hidup. Hidup dan ilmu kan bukan kuasa. Ilmu dan kuasa dan hidup kan bukan zat Allah. Bagaimana kau bilang satu? Kita katakan apa? Kita katakan bahwa
perbedaan zat dan sifat atau sifat yang satu dengan sifat yang lainnya itu hanya ada dalam pahaman kita. Kita yang membedakan makna hidup dan kuasa dan zat dan ilmu dan qadim dan azali itu. Abadi. Qadim yakni azali. Abadi yakni abadi. Azali yakni tidak ada ujungnya sebelah awal. Abadi tidak ada ujungnya sebelah akhir. Yakni perbedaan antara kuasa dan ilmu dan hidup dan wujud dan zat, itu perbedaannya hanya dalam akal. Tapi pada hakikatnya betul-betul satu, bukan kesatuan. Enak saja kamu ngomong. Dalilnya apa? Dalilnya gampang saja. Tuhan terbatas tidak? Nah, tidak terbatas. Ya sudah, kalau tidak terbatas tidak mungkin terangkap. Sebab ketika Tuhan terangkap dari beberapa, berarti masing-masing rangkapan itu apa? Terbatas. Ketika masing-masing rangkapan itu dibatasi dengan rangkapan-rangkapan lainnya, berarti kalau digabung sekalipun banyak, tetap hasilnya terbatas. Kalau Tuhan terbatas berarti ada awal, ada akhir. Lagu lama diputar, kalau ada awal berarti tidak, sebelum awal tidak ada. Dan kalau sekarang ada berarti diadain. Kalau diadain berarti bukan Tuhan. Sementara Tuhan ketidakterbatasan karena tidak diadain. Oh, jadi kalau begitu perbedaannya hanya dalam pahaman kita. Iya. Terus apa maksud sebenarnya Tuhan mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat itu? Maksudnya yakni Tuhan sempurna. Sudah. Zat yakni dengan kesempurnaannya. Karena sifat-sifat seperti hidup adalah kesempurnaan. Karena sifat-sifat seperti ilmu ada kesempurnaan. Yakni maksudnya Tuhan memiliki semua kesempurnaan itu tanpa warna-warni, tanpa perbedaan antara ilmu, hidup, wujud dan seterusnya. Itu sebab kalau berbeda berarti terangkap, kalau terangkap berarti terbatas, kalau terbatas berarti ada awal, berarti kalau ada awal berarti sebelum awal enggak ada, kalau sebelum awal enggak ada sekarang ada berarti dicipta. Kalau dicipta bukan Tuhan, makhluk. Nah, dengan demikian maka Tuhan yakni dengan sifat-sifatnya yang zati, sifat-sifat yang qadim, yang azali, itu adalah satu, bukan kesatuan. Kalau ngotot, wah tidak bisa, itu beda Mi, tidak bisa Ki. Pokoknya pasang saja niru-niru orang Makassar, padahal salah-salah naruh Ki Miji. Ada orang Makassar di sini? Saya niru-niru aja, Mi, Kiji, bertaruh saja. Orang pada ketawa di sana juga. Salah Ustaz penempatannya. Iya, tahu salah. Karena memang saya tidak tahu di mana ditempatkan. Jadi-jadian. Apa sudah? Nah, nahnya juga kemana? Ya? Kalau orang masih ngotot, dah mungkin, tetap itu berbeda. Kalau begitu, awalan kamu sudah mengatakan Tuhan terbatas. Meyakini berarti Tuhan terbatas. Kedua, kamu lebih jahat dari Trinitas. Trinitas kamu tak percaya, 9 kamu percaya. Apalagi Asmaul Husna Tuhan ada berapa? 100 nitas. Lebih jahat dari Trinitas. Nah, kenapa Trinitas kita tidak percaya? Karena masing-masing itas, anggap pokoknya istilah sendiri ini, membatasi itas-itas yang lain. Itas Bapa membatasi itas Anak dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus dibatasi oleh itas Ayah dan Anak. Itas Anak dibatasi oleh itas Ayah dan Ruhul Kudus. Itas Ayah dibatasi itas Ruhul Kudus dan Anak. Dicampur, digabung, seluas apapun tetap terbatas.
Karena gabungan keterbatasan hasilnya tetap keterbatasan. Kalau terbatas lagu lama diputar, ada awal ada akhir. Kalau ada awal berarti sebelum awal nggak ada. Kalau nggak ada sekarang ada berarti dicipta. Yang dicipta bukan Tuhan, tapi makhluk. Nah, dengan demikian maka sekarang kita sudah paham bahwa tauhid zat maksudnya bahwa seluruh zat, tauhid sifat adalah bahwa seluruh sifat-sifat Tuhan hakikatnya satu, dan hakikat yang satu ini dengan zatnya juga sebenarnya hakikat yang satu, bukan kesatuan. Kalau sifat yang baru bagaimana? Kalau sifat yang baru tidak bisa dinisbahkan ke Tuhan secara hakiki seperti tadi, sebab Tuhan akan menjadi baru juga. Baru yakni dimulai, ada permulaannya. Kalau kadim, azali, tidak ada permulaannya. Baru, ada permulaannya. Maksudnya kalau Tuhan disifati dengan sifat yang fi'li, yang baru ini dengan tata cara yang tadi, yakni dikatakan bahwa sifat baru ini adalah hakikat zatnya, berarti zat Tuhan juga baru. Kenapa? Karena pencipta, sifat pencipta ini ada setelah mencipta. Setelah ada makhluk berarti baru ada permulaannya. Kalau hakikat zat Tuhan itu adalah pencipta, maka karena pencipta ini baru, berarti zat Tuhan juga baru. Kalau baru berarti dibuat. Nah, kalau dibuat berarti bukan Tuhan, makhluk. Terus bagaimana dong? Apakah Tuhan betul itu bukan pencipta? Bagaimana cara mengatasi sifat-sifat fi'li ini? Jawabnya, sifat fi'li ini dikembalikan dulu kepada sifat zat. Sifat fi'li dikembalikan kepada sifat zat. Maksudnya bagaimana? Tuhan sebelum mencipta memang tidak bisa disebut pencipta. Tuhan sebelum mengampuni memang tidak bisa disebut pengampun. Tuhan sebelum memberi rezeki memang tidak bisa disebut pemberi rezeki. Tuhan sebelum menghidayai tidak bisa disebut pemberi hidayah. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan ketika belum bisa disebut pencipta, pemberi hidayah, pemberi rezeki dan seterusnya itu, apakah Tuhan tidak mampu mencipta, memberi rezeki dan memberi hidayah? Mampu. Tuhan kuasa memberi, kuasa mencipta, kuasa menghidayai. Jadi sifat-sifat yang baru ini dikembalikan dulu kepada sifat-sifat yang lama, yang azali. Baru ketika sudah kembali ke azali, kita jadikan satu dengan Allah, yakni hakikat yang satu maksudnya. Jadi dengan demikian sifat baru ini dikembalikan dulu kepada sifat azali. Baru sifat-sifat azali itulah yang kita yakini sebagai sifat yang satu. Dengan demikian kita sudah memahami sekarang tauhid sifat. Nah sekarang tauhid apa? Tadi disebut tauhid penciptaan. Tauhid penciptaan. Apa maksudnya tauhid penciptaan? Tauhid penciptaan maksudnya bahwa seluruh yang ada ini ciptaan Tuhan. yakni Tuhan Esa dalam mencipta, yakni tidak ada campur tangan. Nah, itu maknanya. Untuk menjelaskan lebih jauh hal ehwal penciptaan ini, kita mau kaji tentang bagaimana Tuhan mencipta dengan dalil akal. Baru nanti kita lihat apa makna tauhid. Jadi tapi sebelum saya jelaskan makna tauhid ini secara makna global, apa tadi tauhid dalam penciptaan? yakni meyakini bahwa seluruh yang ada ini merupakan ciptaan Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, ketika Tuhan tidak terbatas, apakah Tuhan itu terangkap? Tidak. Berarti Tuhan tidak ada rangkapan. Ini penting. Tuhan tidak terangkap. Rangkapan apapun enggak punya.
Rangkapan sifat-sifat, rangkapan apa tidak ada. Tuhan tidak terangkap. Oke. Yang kedua, antara sebab dan akibat. Antara sebab dan akibat itu ada kemiripan, mesti ada kemiripan atau tidak mesti ada kemiripan? Pasti ada. Makanya kalau ingin pandai belajar, diskusi, jangan loncat dari bangunan lantai 10. Tidak ada hubungannya. Kalau ingin misalnya berternak ayam, ingin banyak ayamnya, ingin memperbanyak, beli ayam ke pasar atau sepasang-sepasang, kemudian buat bertelur, diengremi, terus kemudian jadi ayam yang banyak. Jangan beli beras. Ditanya, beli apa? Beli beras. Ngapain? Ya, kepingin punya ayam. Oh, ini mau mencuri dari tetangganya ini, kasih beras baru diambil. Tidak ada hubungannya. Tuh. Bertani, bercocok tanam. Tuh. Bercocok tanam padi, yang keluar pohon padi atau pohon jagung? Pohon jagung. Tidak mungkin pohon padi. Kebalik. Ini kebanyakan berbuka. Atau sudah lobet. Bercocok tanam padi, yang tumbuh apa? Pohon padi. Tidak mungkin pohon jagung. Tidak ada kemiripan unsur-unsurnya itu. Nah, jadi pohon ditanam biji padi, pasti tumbuhnya pohon padi. Tidak mungkin tumbuh pohon durian misalnya. Atau tidak mungkin tumbuh misalnya harimau. Petaninya besok mau ke sawah, dipanen sama harimau. Bukan petani memanen hasil taninya, tapi petani dipanen hasil taninya. Karena yang ditanam padi keluarnya harimau, ganas-ganas, habis para petani dimakan sama harimau. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya padi dengan harimau. Kalau begitu berarti ada kemiripan antara sebab dan akibat. Tulis mukadimah kedua. Adanya kemiripan antara sebab dan akibat. Ini penting loh ini. Kalau saya kasih contoh-contoh ekstrim itu karena ingin tidak goyah nanti keimanannya di sini. Bukan main-main, ada maunya. Jadi sudah pasti. Tapi hasilnya nanti dikduk. Coba lihat. Belum tentu percaya. Tapi ingat saja, kepada jagung tumbuh harimau, insya Allah percaya. Nah, dengan demikian Tuhan tidak terangkap. Terus adanya kemiripan antara sebab akibat. Kalau begitu, mungkinkah Tuhan mencipta lebih dari satu? Nah, kan? Sudah mulai. Pertanyaan, mungkinkah Tuhan mencipta lebih dari satu? Tidak mungkin. Bingung sudah. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin, kenapa? Tidak mungkin melulu. Karena yang dicipta cuma satu. Kenapa? Karena dicipta cuma satu? Karena tidak mungkin lebih dari satu. Kenapa tidak mungkin lebih dari satu? Karena yang dicipta cuma satu. Kebanyakan berbuka. Mungkinkah Tuhan mencipta lebih dari satu? Jadi bingung. Terus kita nih ciptaan siapa? Nah, jawabannya Tuhan tidak mungkin mencipta lebih dari satu. Kenapa? Karena Tuhan satu. Tidak berdimensi. Tidak terangkap ini. Tidak berdimensi. Terus gimana dong? Kok tambah jelimet begitu? Akhirnya kita orang murtad ini. Enggak ada murtad.
Yang dicipta satu. Hati-hati nanti mau Yayasan Mullah Sadro di demo kayak fakultas filsafat dianggap menghina Tuhan. Tapi masih ada kan 1000 bungkus dijamu saja. Toh? Coba bayangkan kalau Tuhan mencipta api, mencipta air. Ketika Tuhan mencipta api, kan Tuhan memakai kuasanya, kan gitu toh? Kuasanya. Kuasa ku-nya juga besar karena sifat, nama sifatnya juga besar karena kata ganti dia. Apa hubungannya? Tidak ada. Ketika dia mau mencipta, Tuhan mau mencipta api, sudah pasti dengan kuasa. Nah, saya mau tanya nih sekarang, kuasa yang dibuat untuk mencipta api, kuasa ini bisakah untuk mencipta air? Kenapa tidak? Karena terangkap jadinya. Tidak Mi, bukan Ji. Ayo akhwat, bisakah kuasa yang dibuat mencipta api ini, kuasa itu juga dibuat mencipta air? Bisa nggak? Hah? Kalau dibilang bisa, berarti kita mengingkari kemiripan antara sebab dan akibat. Berarti kemiripan ini kita ingkari. Berarti kalau ingin pandai, loncat saja dari loteng 37, menyelam di sungai, berenang, makan bandeng yang banyak, tidak usah belajar. Tidak ada hubungannya. Sallu ala Nabi sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, berarti toh kalau kita katakan apa ini? Kalau kita katakan bahwa kuasa Tuhan yang dibuat mencipta api, kuasa itu juga dibuat mencipta air, berarti kita mengingkari apa? Kemiripan sebab dan akibat. Dewa saja deh. Kemiripan sebab akibat. Terus bagaimana dong? Nah, berarti Tuhan harus menggunakan, kita tidak mengharus-haruskan Tuhan, seyogyanya. Seyogyanya menggunakan kuasa lain. Kuasa lain, yakni kuasa keairan. Jadi ada dua kuasa yang dipakai. Satu kuasa keapian, yang kedua kuasa keairan. Nah, dengan demikian untuk mencipta air langsung dan api langsung, Tuhan menggunakan dua kuasa yang berbeda. Kuasa keairan dan kuasa keapian. Sekarang pertanyaan, kuasa keairan itu apakah kuasa keapian? Tidak. Kuasa keapian itu apakah kuasa keairan? Tidak. Kalau begitu, kuasa keairan membatasi kuasa keapian, kuasa keapian membatasi kuasa keairan. Dengan demikian, berarti kuasa Tuhan terbatas karena gabungan dari dua kuasa yang sama-sama terbatas. Tidak bisa karena Tuhan mencipta miliaran macam. Ya sudah, berarti miliaran kuasa yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian miliaran kuasa yang berbeda-beda itu masing-masing kuasanya terbatas karena dibatasi oleh miliaran batasan yang lain. Nah, sekarang keterbatasan kuasa Tuhan yang banyak itu kalau dicampur hasilnya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Kalau hasilnya terbatas, berarti kuasa Tuhan ada awal dan ada akhirnya. Putar lagu lama. Kalau kuasa Tuhan ada awalnya, berarti sebelum awal Tuhan tidak kuasa. Kalau tidak kuasa, dari mana kuasa Tuhan? Dari dirinya? Tak mungkin. Karena yang tak punya tak mungkin memberi. Dengan demikian maka kuasa Tuhan terbatas dan kuasa sebenarnya Tuhan bukan kuasa lemah. Tidak mungkin.
Karena tadi di tauhid Di tauhid zat, kita sudah tauhid zat, kita buktikan Tuhan tidak terbatas, tidak ada kelemahan. Dalam tauhid sifat juga ditambah bahwa Tuhan memiliki sifat kuasa dan seterusnya, dan itu merupakan kedaruratan bagi keberadaan tidak terbatas. Sebab kalau tidak kuasa berarti terbatas. Kan begitu artinya. Kalau tidak berilmu terbatas. Oke? Nah, dengan demikian berarti kalau Tuhan mencipta langsung warna-warni macam ragam daripada makhluk ini, berarti Tuhan terbatas. Supaya Tuhan tidak terbatas bagaimana? Nah, kita yakini bahwa yang dicipta Tuhan hanya satu. Nah, yang dicipta Tuhan hanya satu. Yang satu ini disebut apa? Akal satu. Akal pertama atau akal satu. Akal yakni ini bukan akal manusia. Akal yakni makhluk. Kalau dalam filsafat disebut akal. First intelligence. Akal pertama. Akal pertama ini melahirkan akal dua. Akal dua melahirkan akal tiga. Akal 3 melahirkan akal 4, 5 dan seterusnya sampai X. Tidak tahu berapa jumlahnya X ini. Nah, dari sini, dari akal X ini baru lahir makhluk yang namanya barzah atau idea. Bukan idea kita, nah ini istilah. Nanti kita lihat terjemahan maknanya. Dari barzah inilah baru lahir apa yang disebut apa? Alam materi. Alam semesta materi. Enak saja kamu bikin akal 1, 2, 3. Ngapain begitu? Apa akal itu? Jawabannya apa? Kita terangkan dulu akal. Akal itu apa? Adalah keberadaan non-materi mutlak. Kita dari bawah deh, materi aja. Materi itu apa? Ya, keberadaan bervolume, punya beban, punya massa, panjang, lebar, tebal. Yakni punya beban dan punya sifat-sifat materi lainnya seperti warna-warni, rasa, keras, empuk dan seterusnya. Barzahi apa? Barzah ini tengah antara akal dan materi. Barzah yakni tengah antara non materi mutlak dengan materi. Barzah bagaimana? Sama dengan materi kecuali satu, yakni apa? Beban atau massanya. Massanya tidak ada, bebannya tidak ada. Tapi lain-lain sifat, manis, pahit, panas, warna kuning, merah, semuanya ada. Tapi tidak ada massanya, tidak ada bebannya. Itu disebut makhluk barzah. Kalau akal apa? Non materi mutlak. Jadi barzah ini non materi, tidak terlalu mutlak karena masih memiliki sifat-sifat materi lainnya selain massa, selain beban. Kalau akal apa? Yakni makhluk non materi mutlak, tidak punya beban dan massa dan juga tidak punya apa? Sifat-sifat materi lainnya. Ya, tidak ada rangkapan-rangkapan warna dan seterusnya. Pewujudan konkretnya barzah ini seperti apa? Seperti kalau kita mimpi melihat ular, atau kita bayangkan sekarang tentang ular. Ular, coba bayangkan ya, ular hitam, ganas, besarnya seperti, panjangnya 2 meter, besar kepalanya selebar tangan saya ini. Bisa sudah dibayangin itu. Warnanya hitam, berbahaya sekali. Nah, itu namanya keberadaan barzahi, tidak punya beban. Atau kita lihat dalam mimpi dikejar ular apa, nah, menggigit, sakit sekali dan seterusnya. Jadi semuanya ada kecuali beban. Nah, dengan demikian apa? Barzahi ini suatu keberadaan yang tidak
beban, tapi punya sifat-sifat materi lain. Kalau akal nggak ada. Nah, akal ini tidak ada dua-duanya. Tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Iya, tidak. Jadi manusia di materi seperti kita ini, manusia di barzah seperti manusia yang kita lihat dalam mimpi, manusia di akal sudah hilang, kepala, tangan, apa semuanya itu sudah hilang. Warna dan seterusnya itu sudah hilang. Mungkin orang bertanya, ngapain pakai begini-begini? Ya itu konsepnya itu. Konsep kedua apa? Ada kemiripan antara sebab dan akibat. Hakikat Tuhan yang esa, satu mutlak tidak terbatas, tidak mungkin melahirkan kecuali satu. Tidak mungkin, yakni bukan Tuhan tidak mampu, tapi makhluknya yang terbatas ini tidak mampu. Kita punya anak misalnya umur 3 tahun, datang ke Universitas Chicago, suruh masuk, saya suruh ajar, suruh misalnya di fakultas nuklir lagi. Bingung dokternya ini, apa ini, ngarang-ngarang saja kamu. Tidak mau, tidak bisa diajari. Bukan berarti dokternya itu tidak mampu, tapi anaknya itu yang tidak mampu diajari. Ya, seyogianya Tuhan yang sebegitu sederhananya dalam artian tidak ada rangkapan, tidak mungkin menghasilkan rangkapan. Nah, akal satu ini melahirkan dua, supaya ini muncul suatu saat rangkapan. Akal satu ini sudah dua rangkapannya. Dia adalah dia bukan Tuhan. Dua sudah. Akal tiga, dia adalah dia. Akal dua, dia adalah dia bukan akal satu, dia bukan Tuhan. Tiga sudah. Akal tiga, dia adalah dia bukan akal dua, dia bukan akal satu, dia bukan Tuhan. Empat sudah. Akal empat, dia adalah dia bukan akal tiga, bukan akal dua, bukan akal satu, bukan Tuhan. Lima sudah rangkapannya. Tapi belum melahirkan rangkapan eksternal, yakni keberadaan hakiki. Pewujudan hakikinya belum. Jadi cahayanya aja meredup kalau mau diumpamakan dengan cahaya. Tapi belum lahir rangkapan. Sampai banyak mendekati rangkapan barzah. Anggap barzah, anggap ular di dalam alam barzah itu yang tidak berbeban itu. Ular apa yang dua kepala? Nah, ular yang tidak berbeban ini hanya berbentuk dan seterusnya ini, anggap ini 1000 apa? Dimensi. 1000 dimensi. Warnanya, sisiknya, banyaknya sisiknya, modelnya, apa saja pokoknya 1000 dimensi. Berarti akal terakhir itu adalah akal yang keberapa? Katakanlah 1000 kurang 1, yakni 999. Baru dari rangkap, atau 1000 tidak apa-apa, tapi baru rangkapan internal, belum eksternal. Jadi rangkapan dalam akal kita dan kepahaman kita belum terwujud dalam keberadaan hakiki. Nah, setelah itu baru apa? Nah, muncul apa? Barzah atau ular, contoh dalam contoh ini yang terangkap dari 1000. Baru ular yang 1000 dimensi ini, yang minus beban ini, itu melahirkan apa? Ular yang sungguhan, itu juga sungguhan loh. Melahirkan ular yang di alam materi, yang 1000 dimensi ditambah beban. Jadi alasan derajat-derajat wujud ini yang orang bilang gradasi katanya, walaupun bukan ini sebenarnya gradasi wujud, mengurutkan derajat keberadaan ini itu itu dikarenakan apa? Kaidah yang mengatakan bahwa akibat mestilah memiliki kemiripan dengan sebabnya. Harus ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, tidak mungkin lahir yang namanya akibat. Nah, baru muncul materi ini terakhir, makanya disebut dunia. Dunia yakni dani, rendah atau dekat dengan kita, dani. Derajat
wujudnya paling bawah. Nah, ini silsilah keberadaan atau penciptaan. Pertanyaan, kalau begitu Tuhan tidak esa dalam penciptaan. Kalau begitu Tuhan tidak esa dalam penciptaan. Jawabnya apa? Esa dong dalam penciptaan. Tidak mungkin tidak esa. Loh, ini buktinya Tuhan hanya mencipta satu, yang lainnya dicipta yang lainnya. Jawabnya apa? Jawabnya, saya mau bertanya, akibat itu bisakah memisahkan diri dari sebabnya? Saya selalu mencontohkan apa? Yang namanya tembok. Sebabnya tembok ini adalah semen pasir yang jadi tembok ini, bukan semen pasir yang ada di toko itu. Semen pasir yang ada di tembok ini. Sekarang tembok ini bisakah memisahkan diri dari pasir dan semen yang ada di tembok ini? Enggak bisa. Dengan demikian sebenarnya tembok ini adalah manifestasi dari semen dan pasir itu. Jadi akibat ini sebenarnya manifestasi sebabnya. Dengan demikian akibat itu hakikat tembok ini adalah suatu keberadaan yang sifatnya tergantung kepada semen dan pasir, atau hakikat keberadaannya ini bukan sifatnya. Zat daripada tembok ini adalah ketergantungan kepada semen dan pasir itu. Mana ini mau? Yang kedua, zat tembok ini adalah ketergantungan kepada semen dan pasir itu. Begitu juga akibat-akibat dalam urutan silsilah penciptaan ini. Semua akibat-akibat ini bukan suatu keberadaan yang disifati dengan ketergantungan, kayak orang yang menggantung dirinya itu. Bukan begitu. Tapi betul-betul dia adalah hakikat ketergantungan. Zatnya dia itu, orang yang menggantung diri, zatnya sendiri manusia, terus menggantung diri, tidak ada hubungan dengan zatnya, sifatnya saja tergantung. Nauzubillah. Tapi kalau dalam silsilah sebab akibat ini, akibat itu zatnya itu adalah hakikat ketergantungan kepada sebabnya. Dengan demikian maka pencipta hakiki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain ini adalah hakikat ketergantungan. Bagaimana dia bisa menjadi pencipta secara mandiri kepada yang lain-lainnya. Akal satu, hakikat ketergantungan, zatnya itu ketergantungan. Bagaimana dia bisa mencipta akal dua? Dengan demikian berarti Tuhan esa dalam penciptaan. Yani tiada satu pun yang membantu Allah dalam penciptaan. Ini sebenarnya masih banyak macam-macamnya penciptaan ini. Sekarang kita sudah paham bahwa silsilah sebab-sebab ini tidak merusak tauhid dalam penciptaan, karena silsilah ini hanyalah tangan-tangan Tuhan, karena dia hakikat ketergantungan kepada Tuhan. Dengan memang pencipta hakiki adalah Tuhan. Nah, sekarang ada tambahan. Di dalam urutan silsilah materi ini ada yang namanya manusia. Manusia ini melahirkan perbuatan baik, buruk. Nah, pertanyaan, perbuatan manusia ini makhluk Tuhan apa bukan? Makhluk. Tidak bisa tidak. Karena akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Perbuatan manusia, akibat manusia. Manusia, akibat sebelumnya, sebelumnya akibat sebelumnya, dan seterusnya kepada Tuhan. Kalau begitu apa? Bahwa perbuatan manusia ini juga akibat Tuhan. Nah, jadi perbuatan baik dan buruk ini apa? Berarti apa? Makhluk Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau dia makhluk Tuhan, enak dong. Berarti Tuhan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan manusia. Berarti determinisme. Jawabnya tidak begitu. Kenapa? Dia memang makhluk Tuhan. Baik buruk dari perbuatan manusia ini memang makhluk Tuhan. Tapi stasiun terakhir sebelum munculnya baik buruk ini, ada manusia yang diberi
ikhtiar. Yang diberi ikhtiar. Jadi kemana arah baik buruk ini sesuai dengan ikhtiar manusia itu. Oleh karena itu yang bertanggung jawab siapa? Yang punya ikhtiar itu, bukan Tuhan. Dua-dua perbuatan manusia makhluk Tuhan, tapi bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Siapa? Manusia, karena manusia yang punya ikhtiar. InsyaAllah nanti ini akan diteruskan di dalam keadilan, pembahasan keadilan. Dan insyaAllah mudah-mudahan sampai akhir kita tuntaskan besok insyaAllah ta'ala. Nah nanti kalau ada pertanyaan sambil rileks atau besok-besok ketika kita bangkit dari alam tidur, misalnya mengancam sekali tidurnya ini. Saya juga tidur kurang lebih dari kemarin baru 3 jaman. Jadi memang lagi betul-betul low bed. Lagi ngancam, tak tahu saya mau lari kemana supaya tidak terganggu. Ya.